Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rili Kartika dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pH air perindukan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Aedes aegypti pradewasa. Dalam daur hidup nyamuk dikenal dua alam atau lingkungan hidup. Yang pertama di air seperti gambar ini. Yang kedua di luar air, di darat atau di udara. Metamorfosis nyamuk seperti di gambar ini. Yang pertama telur nyamuk, lalu menjadi larva, lalu menjadi pupa atau kepompong, dan yang terakhir akan menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk adalah hewan golongan serangga yang termasuk dalam ordo Diptera dan tergolong dalam famili Culicidae. Kecepatan nyamuk mencapai 1,6 2,4 km sampai 2,4 km per jam. Lama hidup nyamuk 42 sampai 56 hari maupun nyamuk betina ataupun dewasa. Nama ilmiah Culicidae. Maksimum produksi telur nyamuk bisa mencapai 100 hingga 200. Klasifikasi lebih tinggi Culicoidea, kerajaan Animalia. Manfaat nyamuk. Adapun manfaat nyamuk, yang pertama, larva nyamuk menghasilkan zat nitrogen yang berguna bagi ekosistem tanaman seperti gambar ini. Lalu yang kedua, nyamuk bermanfaat untuk proses penyerbukan tanaman coklat. Jadi nyamuk itu bisa bermanfaat untuk penyerbukan tanaman coklat agar pohon coklat tumbuh dengan baik. Bahan dan cara kerja. Adapun bahannya yaitu telur aegypti. Telur dari nyamuk aegypti generasi yang sama yang dipelihara di insektarium. Selanjutnya sejumlah 9 kali 40 butir telur tersebut ditetaskan pada 9 buah bal plastik yang berisi air dengan pH yang berbeda satu sama lain. Ini contoh gambar telur aegypti. Pengamatan. Yang pertama, pengaruh pH sebagai medium pemeliharaan yang digunakan air sumur. pH yang diatur dengan menambahkan HC1. Jika terlalu basah akan menambahkan NaOH. Pengukuran suhu ruang. Yang kedua, pengukuran suhu ruang dan air perindukan diukur setiap hari dengan termometer. Ini dia contoh pengamatan nyamuk tersebut. Pertama, nyamuk akan diamati berawal dari berawal dari telur, lalu menjadi larva, lalu menjadi jentik-jentik, dan hingga menjadi nyamuk dewasa. Hasil dan pembahasan. Kemunculan nyamuk pertama terjadi pada hari ke-11 di perindukan dengan pH 6 dan 6,5 yang diikuti oleh pH lainnya. Pada hari ke-12, secara keseluruhan peningkatan jumlah nyamuk yang muncul dari beberapa pH air perindukan terjadi pada hari ke-17. Walaupun pH 6,65 dan 7 terjadi lebih awal, yakni pada hari ke-14. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan tabel jumlah nyamuk yang diperoleh per hari menurut tingkatan pH air perindukan. Pada hari ke-11 bisa dilihat tingkatan pH-nya, lalu hari ke-12, 13, 14 hingga sampai 25. Teman-teman bisa melihat secara seksama.
Lalu saya akan menunjukkan tabel kedua, yaitu jumlah dan persentase nyamuk yang diperoleh dan berbagai tingkatan pH air perindukan. Bisa dilihat tingkatan pH dan ini jumlah nyamuk serta totalnya. Total dan persen. Kesimpulannya, jadi pada pH air perindukan 7 atau netral, nyamuk yang diperoleh paling banyak dibanding pada pH asam atau basa. Semakin rendah pH air perindukan asam, penurunan perolehan nyamuk lebih nyata dibanding pada pH basa. Baik, sekian pembahasan dari PPT saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.